Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, hari ini perkuliahan kita bersama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HES C semester 3. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah fikih munakahat. Dan seperti biasa sebelum saya mulai, saya terlebih dahulu akan membagikan link absensi di Zoom meeting kali ini ya. Dan silakan kalian isi, begitu saya sudah bagikan link absensinya. Dan tolong diingat seperti biasa, absensi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang hadir di Zoom meeting saja. Jadi yang tidak hadir tidak diperbolehkan mengisi absensi. Karena itu, bagi yang belum bergabung, segera bergabung di Zoom meeting. Ya, tolong diingat baik-baik. Jadi yang ada di sini jangan di-share keluar ya. Oke baik, saya akan share. Akan bagikan link absensinya. Ya, sudah itu ya. Sudah muncul di chat room atau di room chat yang ada di Zoom. Oke, silakan diisi. Saya beri kesempatan secukupnya untuk kalian isi absensinya. Oh, ya Allah. Yang belum dapat link silakan laporan. Dan tolong diingat link absensi hanya boleh diisi dengan akun email kampus. Pak, belum ada notif, Pak. Apa? Belum ada notif absen. Notif apa? Maksudnya sudah masuk belum di anunya link? Sudah ada linknya belum, Mas Sep? Sudah, Pak. Ya udah tinggal isi aja. Kok masih notif? Ngapain kok nunggu notif? Langsung isi. Nggak usah pakai notif-notifan ini. Oke, cepat. Nggak ada istilah notif-notif itu kalau sudah gabung. Sudah ada 5 orang yang bergabung di absen, sudah isi absen 5 orang. Silakan yang belum segera. Ah, ya Allah. Oke. Kita lanjutkan sambil berjalannya waktu. Silakan diisi link absensinya karena nanti absen akan ditutup setelah perkuliahan selesai. Jadi tidak ada lagi absen bagi yang sudah selesai kuliahnya. Oke ya, kita lanjutkan ke materi kita hari ini yaitu tentang rukun pernikahan. Rukun pernikahan. Oke, saya tampilkan modulnya. Silakan bagi yang sudah ada di GCR bisa langsung membuka modul yang sudah saya upload tadi pagi ya.
Oke, agak bersabar ya, ini loadingnya lama. Oke, baik. Sudah muncul ya, baik. Materi kita hari ini adalah berkaitan dengan rukun pernikahan. Bahan kajiannya ada dua. Pertama, pengertian dari rukun nikah, dan yang kedua adalah syarat wali dan syarat saksi. Perlu kalian ketahui bahwa materi rukun nikah itu tidak semua akan dibahas. Yang dibahas hanya ada dua, yaitu wali dan saksi. Untuk yang lainnya nanti bisa dilihat pada materi-materi berikutnya di mata kuliah fikih munakat ya. Oke, baik, kita langsung ke pengertian rukun nikah. Rukun nikah itu adalah rukun sendiri, itu adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu dakhilan an haqiqatihi. Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, dan sesuatu itu menjadi bagian erat dengan perbuatan itu. Menjadi bagian erat dari hakikat perbuatan itu. Jadi misalnya rukun sholat itu apa saja? Rukun sholat itu berarti termasuk perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Misalnya membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca niat, kemudian melakukan gerakan sujud, ruku, iktidal, duduk di antara dua sujud, dan membaca salam. Itu rukun sholat. Jadi dia ada di dalamnya. Kalau tidak ada rukun-rukun sholat, adakah yang disebut sholat? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada rukunnya. Sama kayak bangunan rumah. Apa rukun rumah? Rukun rumah itu adalah pondasi. Jadi rumah ada nggak tanpa pondasi? Tidak ada. Jadi rumah harus ada pondasinya, harus ada tiangnya, dan seterusnya. Itu rukun. Nah, sedangkan rukun nikah itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan pernikahan, dan dia menjadi bagian erat dengan hakikat dari perbuatan nikah. Misalnya rukun nikah itu apa? Ya harus ada saksi, harus ada wali, harus ada calon suami, harus ada calon istri, dan lain sebagainya. Tanpa ada mereka, tanpa ada wali, maka tidak ada pernikahan. Jika ada satu saja rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan dibatalkan atau dianggap tidak sah. Nah, itu pengertiannya ya, pengertian rukun nikah. Sedangkan macam-macam nikah, macam-macam rukun nikah itu ada beberapa pandangan. Setiap ulama mazhab yang besar, antara lain Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah, itu berbeda pandangan mereka mengenai rukun nikah. Menurut Syafi'iyah, kita lihat dulu Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'iyah, rukun nikah itu ada 5. 1, calon suami. 2, calon istri. 3, wali. 4, 2 orang saksi. Dan yang kelima, syirat ijab qabul. Hanabilah sama seperti Syafi'iyah, pandangan mereka tentang jumlah rukun nikah. Sedangkan menurut Malikiyah itu berbeda. 5 juga jumlahnya, tapi berbeda pada bagian rukun. 1, calon suami. 2, calon istri. 3, wali. 4, mahar. Nah, ini yang berbeda ya. 5, syirat ijab qabul. Kalau Syafi'iyah dan Hanabilah itu ada 2 orang saksi. Tetapi di mazhab Malikiyah, rukun nikah yang keempat itu adalah mahar. Sedangkan untuk 2 orang saksi itu oleh mazhab Malikiyah diletakkan sebagai syarat sahnya, bukan rukun nikah. Dan yang terakhir adalah mazhab Hanafiyah, yaitu ada 2, 1 calon suami dan calon istri. Itu pandangan mazhab mengenai rukun nikah. Nah, berikutnya adalah wali nikah. Tadi sudah saya jelaskan, kita akan membahas 2 saja. Sedangkan untuk calon suami, calon istri, dan syirat ijab qabul akan ada pembahasan nanti di materi selanjutnya. Silakan kalian cek sendiri di RPS di mana letaknya itu. Oke, baik, kita langsung ke wali nikah. Siapakah
yang disebut wali nikah. Wali nikah itu adalah orang atau individu yang diberi tugas untuk menikahkan. Ingat ya, menikahkan, bukan menentukan pernikahan. Kalau ukurannya menentukan pernikahan, itu lain lagi pembahasannya. Ada yang namanya wali mujbir, atau orang yang berhak menentukan atau orang yang berhak memaksakan kehendaknya dalam perkawinan anaknya. Atau hak ijbar, hak memaksakan. Nah, untuk masalah itu pembahasannya tidak di sini karena itu panjang, menjadi bab tersendiri itu. Nah, kita bahas orang yang bertugas menikahkan. Itu wali nikah. Nah, syaratnya apa wali nikah? Syaratnya apa wali itu? Ada 5. 1 harus laki-laki, 2 muslim, 3 balik, 4 berakal, dan 5 adil atau tidak fasik. Beda ya. Adil atau tidak fasik. Jadi bukan 6 tapi 5. Laki-laki berarti tidak boleh wali terdiri dari perempuan. Harus laki-laki. Makanya di formasi CPNS penghulu itu hanya menerima seorang laki-laki. Penghulu perempuan tidak diterima karena dia bukan wali. Perempuan bukan wali. Tapi Pak, hakim pengadilan agama bisa nggak Pak? Bisa kalau hakim pengadilan agama. Teman saya aja sekarang jadi kepala pengadilan agama di mana itu, di daerah Jawa Tengah. Teman sekelas, teman seangkatan di Jogja dulu ya. Itu bisa kalau laki-laki, kalau perempuan jadi hakim pengadilan agama. Bukan wali atau bukan menjadi orang yang menikahkan. Kalau penghulu gimana Pak? Iya, itu kan mewakil, berarti tidak boleh penghulu dari perempuan. Yang kedua harus muslim, tidak boleh orang beda agama. Wali menjadi wali bagi perempuan yang muslim dari kalangan wali non muslim, tidak boleh. Harus sama-sama agamanya, agama Islam. Kedua harus balik, berakal, dan adil. Adil itu maksudnya apa? Menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Jadi biasanya kalau di masyarakat, di kampung-kampung, kalau mau mengukur cara orang ini adil atau tidak, biasanya sama penghulunya disuruh, tolong Pak bacain surat Fatihah atau bacain syahadat, bisa enggak? Atau bacain sholawat, bisa enggak? Kalau semuanya dilalui dengan lancar, ya berarti dia adil, tidak fasik. Jadi kalau misalnya tidak bisa, misalnya ash hahaha ash kakak ini tidak lancar gitu ya, oke terbata-bata, berarti solusinya biasanya penghulu akan meminta wali itu mewakilkan perwaliannya atau misalnya diwakilkan ke penghulunya, jadi diakatkan oleh orang lain atau oleh penghulu. Nah itu syarat wali. Nah macam-macam wali itu ada 2 ya. Yang dibahas ada 2, walaupun sebenarnya ada macam-macam wali yang lain. Misalnya wali muhakam, wali adol, dan lain sebagainya. Tapi untuk konteks materi hari ini ada 2 saja. 1 wali nasab dan wali hakim. Siapa wali nasab? Yaitu wali atau orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari pihak perempuan itu sendiri. Jadi ayahnya, kakeknya, kakak kandungnya, atau pamannya si perempuan. Biasanya seperti itu. Itu wali nasab. Nah, siapa saja dia wali nasab itu? Kita lihat di pasal 21 kompilasi hukum Islam. Di situ ada keterangan wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon perempuan, calon mempelai perempuan. Nah, jadi ada 4 kelompok ya. Menurut KHI itu ada 4 kelompok. Siapa saja? Nah, di sini sengaja saya blok pengertian atau keterangan mengenai kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat karena akan kenapa?
Oke, saya lanjut. Karena akan saya jadikan tugas 2 nanti ya. Nanti penjelasannya setelah ini. Kemudian di pasal 21 ayat 2 juga disebutkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urutan prioritas dari wali nasab. Silakan dibaca itu. Kemudian ayat 3 juga mengenai misalnya saudara kandung atau yang berhubungan dengan kekandungan, saudara kandung, paman kandung, dan saudara seayah. Itu diutamakan yang kandung dulu, baru pindah ke seayah atau saudara seayah. Dan ayat 3, ayat 4 juga berhubungan dengan semuanya, tapi urutannya ada. Gitu ya. Silakan dibaca. Ini ada aspek lebih tuanya, usianya. Misalnya saudara kandung, ada saudara banyak, saudara kandung laki-lakinya banyak. Nah, siapa yang mau diminta? Pilih yang tertua, saudara kandungnya. Kakak paling tua atau kakak nomor 2 atau kakak nomor 3. Semuanya laki-laki, pilih yang paling tua. Itu prioritasnya. Anjuran dari KHI. Kemudian di pasal 22 juga dijelaskan mengenai jika ada kendala walinya itu mengalami masalah pada pembicaraan, masalah tunawicara, tidak bisa bicara, bisu, kemudian tunarungu, tuli, atau uzur sudah sepuh, gimana? Maka bisa dialihkan wewenangnya ke wali urutan berikutnya. Di pasal 23 juga bicara tentang wali hakim. Nah, nanti ada penjelasannya. Dan wali adol. Siapa wali adol? Wali yang enggan menikahkan dan akhirnya dipindahkan ke wali hakim. Silakan dibaca sendiri ya mengenai ketentuan mengenai wali adol. Nah, berikutnya adalah wali hakim. Siapa ini wali hakim? Yaitu orang atau individu yang diangkat oleh negara atau pemerintah. Siapa? Menteri Agama yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ya. Orang yang diangkat oleh pemerintah, oleh Menteri Agama yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Oke, sekarang saya mau tanya ini. SC, silakan. Saya mau cross check dulu nih untuk silaturahim nih dengan SC. Silakan coba aktifkan videonya, aktifkan videonya biar enggak saya nonton foto sama tulisan doang nih. Biar kelihatan kelas dong ya. Muncul semua wajah-wajah cantik dan gantengnya ini. Cager-bagernya ini kelihatan. Oke, silakan Iqbal Fahrozi. Mana Iqbal? Ayah Iqbal. Ayah. Ada Iqbal? Hadir, Pak. Ya, silakan Iqbal. Nih, perhatikan. Iqbal, mana mukanya Iqbal ini? Yuk. Ada, Pak. Ya, Suaranya kurang kurang jelas. kecil suaranya. Ya udah saya kencengin. Suaranya. Saya kencengin ya suaranya ya. Oke, perhatikan. Sudah kenceng belum suara saya? Sudah, Pak. Iqbal. Sudah, Pak. Ya, Iqbal. Udah, Pak. Oke, perhatikan Iqbal. Iqbal Fahrozi. Tadi ada keterangan mengenai wali hakim ya. Bahwa wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah dalam hal ini Menteri Agama kepada seseorang untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Ditunjuk, walinya ditunjuk. Ini wali hakim. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksud dengan wali hakim ini? Yuk, silakan. Iqbal, jawabannya apa? Siapa? Yuk, Iqbal. Maha. Halo, Pak. Ya. Wali hakim itu yang diutus dari pengadilan agama, Pak. Pengadilan agama. Untuk menjadi wali hakim. Kok bawa-bawa pengadilan agama? Yakin jawabannya itu. Siapa yang diutus itu? Oleh KUA, Pak. Siapa yang diutus? Ketua KUA, Pak. Apa? Ketua KUA. Ketua KUA. Kepala KUA, maksudnya ya? Kepala KUA. Oke, ya baik. Jawabannya benar ya. Cuma saya ralat dikit nih. Tadi bilangnya diutus oleh pengadilan agama. Bukan.
bukan diutus, Oh, bukan diutus oleh pengadilan agama, tapi memang pengajuannya dari calon oh, calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali hakim ke kantor urusan agama. oh, iya Pak. Salah Pak. Iya, salah dong. Tapi benar sudah kamu jawabannya. Ketua Oke Pak. Kepala KUA. Nanti Iya. Kepala KUA setelah di apa? Setelah mendapatkan wewenang tadi, baru ditunjuk penghulu yang lain. Misalnya begini ya, contoh nih ya, saya kasih contoh. Di daerah pada Rincang, ini contoh ya, ada pengajuan permohonan wali hakim sebanyak 5 orang. Mengajukan permohonan wali hakim 5 orang di pada Rincang. Itu pisah-pisah tempatnya. Ada yang jauh, masuk ke daerah dekat Cinangka, ada yang dekat sini, ada yang mana itu? Yang dekatnya air terjun apa itu di daerah pada Rincang itu. Di situ ada lagi, jauh-jauh pokoknya. Nah, kira-kira bagaimana solusinya jika misalnya ada 5 permohonan wali hakim itu terjadi perpisahan, maksudnya beda-beda tempat, berjauhan. Maka nanti kepala KUA akan berbagi tugas dengan penghulu yang lain untuk menghandle tugas permohonan wali hakim dari pihak perempuan. Jadi wali hakim itu ada 2. Jadi satu jalan ke sono, satu jalan ke sana. Bisa. Jadi itu caranya. Yang penting apa? Yang penting kepala KUA itu adalah pejabat ex officio yang menjadi wali hakim dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi kalau bicara sistem hukum di Indonesia, wali hakimnya itu adalah seorang kepala KUA. Kalau misalnya di saat pelaksanaan wali hakim ada kendala, misalnya kayak tadi jumlahnya banyak, atau mungkin wali hakim kepala KUA-nya berhalangan hadir, maka bisa didelegasikan wewenangnya kepada penghulu yang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya solusinya. Jadi itulah wali hakim dalam sistem hukum di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke modul lagi. Nah, ini dia. Berikutnya adalah kondisi ketika seorang perempuan itu boleh mengajukan permohonan wali hakim. Meminta wali hakim untuk menikahkan dia. Ada kondisinya. Apa saja? 1, tidak punya nasab sama sekali. Jadi kayak misalnya perempuan yang menjadi korban tsunami di Aceh tahun 2004. Itu karena mungkin seluruh keluarganya wafat karena bencana tsunami, maka dia bisa mengajukan permohonan wali hakim ke KUA. Kemudian yang kedua, walinya hilang atau tidak tahu keberadaannya, istilahnya mafkut gitu ya. Nah, itu bisa diajukan permohonan wali hakim. Kemudian walinya jauh sejauh minimal 92,5 km. Ini jauhnya, ukurannya sekian. Yang keempat, wali dalam penjara atau ditahan yang tidak boleh dijumpai. Misalnya kalau walinya terjerat kasus terorisme, biasanya napiter itu atau napi teroris itu tidak boleh dijenguk, tidak boleh diizinkan untuk keluar dari tahanan, untuk menikahkan sekalipun tidak boleh. Jadi dia dikungkung di dalam penjara terus, tidak boleh ada yang mengakses masuk. Itu boleh. Kemudian walinya sedang ibadah haji atau umroh, nah itu juga. Jadi itu ya 5 kondisi yang memungkinkan seorang perempuan bisa mengajukan wali hakim ke kantor urusan agama. Kalau tidak ada seperti ini, tidak boleh. Maka pengajuan wali hakimnya ditolak oleh kepala KUA. Nah, itu tadi wali. Baik wali nasab maupun wali hakim. Yang kedua adalah saksi nikah. Saksi nikah ini adalah orang atau kelompok atau individu yang mendapatkan tugas sebagai saksi atau memberikan kesaksian, mengamati kesaksian dalam sebuah acara akad nikah. Syaratnya ada berapa? Kita lihat di kitab Al-Jaziri halaman 20 juz 4 bahwa syarat
saksi dalam pernikahan. Wa yustaratu fi syuhudi khamsatu syurutin. Syarat saksi nikah itu ada 4. Pertama, al-aqlu, berakal. Kedua, wal bulughu, balik. Ketiga, hurriyah, merdeka. Keempat, al-islamu, beragama Islam. Dan yang kelima, ayyasma'a kalam al-aqidaini ma'an, mendengarkan ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan. Jadi yang kelima syaratnya paham dan mendengarkan secara langsung. Maka dari itu kalau misalnya ada saksi yang tidak paham kata-katanya, maka harus diulangi akad nikahnya, harus dicarikan penggantinya. Ya, itulah syarat nikah, syarat saksi nikah yang ada 5. Dan di KHI itu ada di pasal 24, 25 sampai 26. Silakan kalian baca sendiri ya. Oke, itu tadi materi kita hari ini terkait dengan rukun nikah, terutama tentang wali dan saksi nikah. Sekarang saya beri kesempatan kepada kalian, mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini sebelum saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas 2. Oke, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Pak bertanya. Siapa namanya? Asep. Asep, Pak, izin bertanya. Silakan Asep. Izin bertanya mengenai wali, Pak. Iya, gimana? Kan di dalam rumah tangga ya, kalau misalkan punya anak, mohon maaf tapinya, dari luar nikah, maksudnya dari luar menurut syariat Islam, misal dari hamil duluan gitu, Pak. Ya. Terus mempunyai anak perempuan, apakah bapaknya itu menjadi wali apa tidak, Pak? Ya, oke, baik. Jawaban saya gini ya. Sanggah gitu, Pak. Ya, jawaban saya singkat. Perempuan yang menikah atau perempuan yang hamil di luar nikah atau perempuan yang berzina dengan laki-laki lain dan melahirkan anak, ya, perhatikan. Maka anak hasil perzinahan itu hanya bernasab kepada ibunya saja. Ke bapaknya gimana? Tidak bernasab. Karena apa? Mereka berzina. Dan konsekuensinya anaknya tidak memiliki hubungan nasab kepada bapaknya. Jadi kalau nanti dia sudah dewasa, anak perempuannya sudah dewasa, mau menikah, maka bapaknya tidak boleh menjadi wali karena itu bukan hubungan nasab. Cuma sekedar hubungan biologis saja. Karena itu perempuan yang merupakan hasil perzinaan itu wajibnya berwalinya hanya kepada wali hakim. Itu ya. Pak, terus lantas itu Ya. jadi lantas Pak, bapaknya itu jadi apa, Pak? Otomatis kan anaknya itu pasti ada pertanyaan bahwasanya bapak saya kemana gitu, Pak. Ya begini ya, pokoknya status secara syariat itu bukan wali. Tapi kalau dipaksa-paksakan ya silakan saja. Cuma tidak sah itu secara hukum Islam, secara syariat. Kenapa? Itu kenyataannya begini. Misalnya ada sepasang suami istri menikah bulan Oktober atau bulan September sekarang ya, yang menikah ya. Kemudian pada bulan Januari 2025 lahirlah anak. Januari 2025 lahir anak. Berarti gimana itu? Berapa bulan itu dari pernikahan? Cuma 4 bulan. Ya kan? Oktober, November, Desember, Januari. 4 bulan. Dan tidak ada informasi atau mungkin saksi yang mengatakan bahwa mereka sudah menikah siri. Tidak ada informasi itu. Maka kalau begitu diduga kuat, dugaan kuatnya adalah mereka berzina sebelum menikah di bulan September. Akad mereka September, anak lahir bulan Januari. Jadi dugaan kuat ini mereka berzina. Maka anak yang hasil perzinahan itu, yang lahir bulan Januari 2025, itu anak hasil zina. Karena itu secara syariat itu bukan orang tua kandungnya. Bapaknya bukan bapak kandungnya. Tetapi itu cuma sekedar bapak biologis. Jadi nanti ke depannya kalau mereka menikah, kalau anaknya perempuannya menikah, ya tidak sah itu.
Nggak sah. Karena itu nanti KUA yang harus cross check itu, di cross check betul-betul, dicek benar nggak bapak ini adalah bapak kandungnya. Jangan cuma mengandalkan akte kelahiran saja, tapi pastikan telusuri lebih jauh. Benar nggak? Lahirnya ini kapan? Anaknya lahir bulan apa? Terus tanggal pernikahan mereka kapan? Nah, itu di cross check. Kalau ternyata cuma jaraknya 4 bulan, berarti kan aneh. Kalau ditelusuri, benar nggak mereka sudah pernah nikah sebelumnya? Ada saksinya atau enggak? Kalau tidak ada, kan berarti diduga kuat mereka berzina. Jadi kalau data seperti itu, maka KUA itu wajib menolak permohonan pernikahan dengan wali si bapak ini. Begitu. Harus ada keberanian dari KUA untuk meng-cross check data-data yang ada. Jadi bukan cuma KUA menerima berkas permohonan, kemudian lampirannya akte kelahiran. Tidak cukup itu. Harus di cross check, termasuk juga tanggal lahir, tanggal kawin. Tanggal lahirnya anak sama tanggal pernikahannya orang tuanya. Kalau berjarak tidak wajar, maka harus ditolak. Gitu ya, Asep ya. Iya Pak. Tapi kan Pak, kan dari pernikahan di luar nikah ya, menurut syariat Islam, pasti kan ada pertanyaan dari anaknya, bapaknya itu kemana gitu. Terus bagaimana bisa menutupi aib sebesar itu Pak? Ya itu kan tinggal pintar-pintarnya orang tua menjelaskan. Jadi tidak bisa Iya, ujuk-ujuk langsung, kamu bapak kandung saya, kamu anak kandung saya, tidak bisa begitu. Harus ada penjelasan. Kok bisa, misalnya kamu lahir bulan Januari atau kamu lahir bulan Januari, bapak nikah sama ibu bulan September. Kok bisa? Nah, harus ada pengakuan jujur dari orang tua kepada anaknya. Supaya nanti anaknya tahu, oh ya, bapak saya bukan bapak kandung ini. Bapak saya dulu berdosa, berzina dengan ibu saya, lahirlah saya. Maka saya harus punya penjelasan sikap tegas. Saya bukan bermahram ke bapak saya. Gitu. Ya. Oke, semua bisa iya. dikendalikan, semua bisa dicarikan solusi. Yang jelas itu bukan anak kandungnya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Berikutnya silakan, mungkin ada yang lain. Tadi ada yang mau tanya juga. Ada? Bertanya Pak, Siapa namanya? Pratama Ardiansyah. Oke, silakan Pratama Ardiansyah. Mangga, Katuran. Jadi bapak saya punya adik tiri, Hmm. terus beda ibu satu. Pak. Gimana? Pertanyaan saya Pak, yang Coba. bapak saya punya adik Bapak wanita tiri. tiri ya. Tiri dari mana itu? Iya Pak. Bapaknya bapak, Satu bapak, beda ibu. kakek, kakek dulu Iya, pernah punya istri lagi. Ya, iya, terus menikah, iya Pak. terus punya anak gitu ya. Oke, terus Yang menjadi pertanyaan saya, siapakah yang menjadi wali? Apakah dari keluarga bapak saya, apa dari kakak perempuan? oke, sebentar. Bapaknya Pratama itu punya adik tiri ya. Adik tiri itu, Ini Pak, hah? bapak saya kan punya adik tiri, tapi wanita. Satu bapak, beda ibu. Dan yang menjadi Sebentar, pertanyaan saya, sebentar. Saya mau cross check dulu. Adik tiri itu berarti satu bapak, beda ibu. beda ibu. Iya, Pak. Itu bukan adik tiri, adik satu bapak, bukan tiri loh. Ingat, Oh, tiri itu lain loh. Tiri itu berarti bawaan dari orang tua lain. oh, Itu iya saudara Pak. saudara kandung tapi Saudara beda kandung ibu. ya. Gitu. Itu termasuk itu saudara seayah namanya. Oh, gitu Pak. Itu. Terus yang berhak jadi wali itu bapak saya apa dari kakak perempuan yang beda bapak sama ibu? Yang berhak menikah itu dari bapak atau dari ibu. Ya, ibu. Ibu. Oke. Misalnya bapaknya Pratama punya saudara saudara sebapak ya. Iya Pak. Nah,
punya anak, Iya, saudara wanita. saudaranya itu perempuan. Mm-mm. Berarti yang menikahkan dulu harus saudara kandungnya. Ada nggak saudara kandungnya dari dari saudaranya ibu itu, dari saudara yang sebapak itu? Ada nggak saudara kandungnya? Ya ada juga bapak saya doang. Nah, ya berarti berarti bapak seayah aja ya, saudara seayahnya, berarti bapaknya ya. Nah sekarang bapak kandung masih ada nggak? Kakek masih ada nggak? Oh, udah nggak ada, Oh, Pak. sudah ada ya. Terus Iya, eh, bapaknya dia masih hidup nggak? Orang tua dia masih hidup nggak? ada wanita doang, Pak. Oh, ibu berarti cuma ibu doang ya. Iya, Nah berarti pindah ke saudara. Saudara kandung ada nggak dari dia? nggak ada, Pak. Ada ya. Iya, ada, Hah? ada, Ada. ada. Ya berarti saudara kandungnya dulu dong. Baru nanti Oh, pamannya seayah ini, paman saya. Ke saudara kandungnya dulu dari ponakannya bapak yang saya, cari dulu ada saudara kandung laki-laki enggak. Kalau ada baru dia dulu yang menikahkan. Kalau tidak ada baru nanti pindah ke kelompok berikutnya paman kandung atau paman seayah. Gitu. gitu, Kalau Pak. ya, kalau dicek dulu. Makanya nanti itu di yang tadi yang warna biru ya, itu saya blok itu akan ada penjelasan mengenai kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti akan ada di situ keterangannya. Ya, pertama ya. Iya, Pak. Itu akan jadi Makasih. tugas itu. Ya. Akan jadi tugas itu. Oke, baik. Yang lain silakan. Masih ada nggak? Pak boleh bertanya lagi nggak Pak? Siapa tadi? Siapa? Asep. Pak. Ya, mangga, mangga. Ayo, satu lagi dah. Udah. Jadi Pak, misal ya Pak, saya itu punya ini punya perempuan, cewek Punya cuman anak apa adik? nikah ya. Adik apa anak? Bukan adik Pak. Ned, namanya Ned. Ned. Jadi Pak, saya itu pengen menikah ya. Ini misal Pak. Tapi dari pihak keluarga tidak merestui. Misal karena faktor apa kek, nggak intinya mah nggak direstui aja. Ya, terus? Terus si ceweknya sama saya itu saling bercinta gitu Pak. Cuman pengen menikah. Gimana itu Pak? Apakah di negara Indonesia itu masih berlaku fatul pasrinya apa tidak Pak? Bercinta itu maksudnya apa? Hubungan seksual atau Bukan hubungan seksual Pak. Jadi pengen hubungan berlanjut ke ini ke jenjang pernikahan gitu Pak. saya Cuman ini enggak paham lagi gimana bercinta itu pengertiannya gimana? jadi Pak gini Pak, saya itu pengen menikah. Ini misal sama perempuan yang lain, tapi dari pihak keluarga si perempuan itu tidak merestui saya. Ya, terus? Apakah di negara Indonesia itu masih berlaku nggak tentang fatul kasri? Misalnya si perempuan itu orangnya orang Banten, terus sama saya dibawa ke Jawa. Saya punya kenalan orang Jawa. Nah, dia itu yang orang Jawanya itu jadi penghulu gitu Pak, jadi wali si perempuan. Oke, ya sudah. Jadi gini ya, kalau ada pernikahan seperti itu, maka begini, jangan dilawan. Jangan dilawan pertentangan dari orang tua. Saran saya jangan ada perlawanan terhadap orang tua. Tetap harus ada komunikasi. Tetap harus ada diskusi, tukar pandangan, duduk semeja, bicarakan mengenai masa depan pasangan masing-masing. Jadi, kalau ternyata dari hasil diskusi komunikasi itu mentok, maka dilihat alasannya. Apa yang melatar belakangnya sehingga Anda, Asep, itu ditolak sebagai calon suaminya si Siti misalnya. Apa alasannya? Kalau misal Pak alasannya apa alasannya coba? misal alasannya saya itu kan santri, ya otomatis kan kata masyarakat itu kan santri itu masa depannya suram Kak. Terus? Gitu Pak. Itu alasannya. Makanya masa iya anak saya menikah sama santri mau dinafkahin sama kulhu gitu. Oke. Berarti ada unsur duniawi ya. Ada unsur duniawinya ya, berarti secara ekonomi tidak sesuai. Jadi orang tua berharap si Siti ini jangan menikah dengan si Asep karena masa depannya suram, maka dari itu ditolak
lamarannya Asep. Sebaiknya Siti itu menikah dengan laki-laki lain yang mapan, yang punya modal, punya harta, punya banda yang banyak gitu ya. Berarti itu kan aspek duniawi ya. Maka begini ya, kalau ternyata ada alasan yang tidak masuk akal seperti alasan duniawi, alasan fisik, alasan materialistik, maka itu bisa saja si perempuan dan Asep ya, itu bisa mengajukan wali adol. Kemana? Ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama akan membuat pernyataan bahwa Asep dan Siti itu diizinkan untuk menikah. Nanti pengadilan agama akan mengeluarkan surat pernyataan, surat putusan, dan surat putusan itu akan dipakai untuk mendaftarkan diri ke KUA untuk pemenang wali adol. Ingat, wali adol dibolehkan. Tapi ingat, ketika pengajuan wali adol harus ada alasan-alasan yang syar'i yang bisa digunakan untuk mengcounter penolakan dari wali nasab. Misalnya tadi, alasannya tidak syar'i karena alasan duniawi, sehingga para wali nasab itu menolak Asep sebagai calon suaminya si Siti. Kalau ada alasan yang bisa mengcounter itu secara syar'i menurut Asep, menurut Siti, maka itu nanti pengadilan agama akan mengizinkan seorang Asep dan Siti untuk mengajukan wali adol ke KUA. Dan nanti putusannya akan dibuat oleh pengadilan untuk dibawa ke KUA. Kalau seperti itu boleh. Tapi kalau ternyata alasannya syar'i menurut wali nasab dan Asep tidak bisa mengcounter alasan syar'i tadi, maka ya sudah, jangan dilanjutkan hubungan Asep dengan si Siti karena bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya mereka cinta buta, cinta monyet, cinta yang tidak ada dasar hukumnya. Misalnya karena hawa nafsu dan lain sebagainya, itu tidak diterima itu. Walaupun kalian mengajukan wali adol ke pengadilan agama. Jadi seperti itu ya, Asep ya. Dilihat dulu kondisinya, lihat dulu alasannya. Gitu ya. Jelas? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jelas. Saya kira cukup ya untuk pertanyaan hari ini mengenai rukun nikah. Hah? Bapak maaf, saya Armi Handayani. Saya tidak bisa absen, Pak. Kenapa kok tidak bisa absen? Apa alasannya? Itu Pak, di Google Form-nya bacaannya Anda belum izin. Saya sudah pakai perangkat lain dan sudah pakai laptop, tetap sama Pak bacaannya seperti itu. Bapak, saya juga tidak bisa absen. Perhatikan ya, yang sudah absen hari ini di data saya, ini ada 26 mahasiswa ya. Jadi begini, kalau ternyata 26 orang ini sudah masuk di absen, sedangkan ada yang belum masuk, maka saran saya cari sinyal lain. Ya, cari sinyal dulu. Itu alasannya sinyal itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa itu. Urusannya faktor sinyal. Jadi kalau yang lain sudah masuk, yang lain masih ada yang belum, itu berarti faktor sinyal itu. Jadi tolong cari segera mungkin, secepatnya, supaya bisa gabung di GCR. Sudah bisa gabung di absen ya. Itu ya, saran saya tidak bisa ngomong banyak-banyak. Tidak bisa ngomong banyak-banyak. Maaf Pak, sinyal saya udah bagus, cuman tetap gak bisa Pak. Ya tidak bisa, itu sinyal itu. Makanya cari dulu, atau pakai laptop. Tolong ini usahakan pakai laptop ya. Kalau tidak bisa di HP, laptop, usahakan cari yang punya laptop, minta tolong diisikan. Coba usahakan dulu dah. Saya akan tutup nanti absensinya jam 12 lewat dikit ya. Saya kasih kesempatan ini. Oke gitu ya. Usaha dulu. Coba cari pakai laptop dulu. Sama seperti dulu waktu minggu lalu saya bantu beberapa mahasiswa yang tidak bisa absen pakai laptop saya ya. Nah itu bisa kok. Nanti sekarang juga sama. Kalau di HP udah berkali-kali tidak bisa, udah cari isinya tidak bisa, berarti coba pakai laptop. Ya. Oke baik ya. Sekarang saya lanjutkan dengan penjelasan tugas. Perhatikan. Tugas untuk hari ini kelas HSC tugas 2. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tanya, siapa yang tugas 1 belum mengumpulkan tugas? Ayo, silakan. Laporan dulu. Ada enggak ini? Sudah Pak.
Ada 5 orang ini yang belum mengumpulkan tugas. Coba saya mau tanya dulu ini. SC, siapa yang belum kumpul tugas nih? Nih, siapa ini? Coba nih. Ini lihat nih. Iqbal Fahrozi, mana Iqbal? Yuk. Mana Iqbal? Iqbal belum diserahkan. Nih. Raffi Alia Saputra. Mana Raffi tadi? Kita lihat tuh Raffinya. Belum ada itu. Wiratama Satrio. Itu juga belum. Belum mengumpulkan tugas. Zainuddin. Mana Zainuddin nih? Belum mengumpulkan tugas juga. Sayyid Zidan Saputra. Ini belum juga. Mana Sayyid Zidan? Tolong ya, yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan. Dan saya ingatkan, untuk yang belum saya kasih diskon, saya kasih dispensasi, saya kasih rukhsah. Gimana bentuknya? Lihat, perhatikan. Yang belum mengumpulkan tugas satu, ingat ya, tugas satu itu bisa dikumpulkan mulai dari sekarang. Karena ini saya tutup. Saya tutupnya saya buka. Nah, saya buka lagi. Saya lepas kuncinya ya. Jadi sekarang yang belum mengumpulkan tugas satu masih bisa dikumpulkan. Tolong ya, sudah bisa. Karena sudah saya unlock, sudah saya lepas kuncinya. Jadi masih sudah ada keterangan menerima kiriman. Tolong ya, Iqbal Farozi, Raffi Alia Saputra, Wiratama Satrio, Zainuddin, dan Sayyid Zidan segera kumpulkan tugasnya. Dan ingat, ini hanya untuk tugas satu saja. Tugas dua gimana? Tugas 2 dan seterusnya tetap sesuai jadwal. Jadi kalau sudah lewati jadwal tetap terkunci dan tidak saya terima. Ingat ya, hanya tugas satu saja. Oke, baik, saya jelaskan tugas 2 itu apa? Nih, perhatikan. Tugas 2 adalah menjelaskan pasal 21 KAI tentang kelompok wali nasab. 1, pertanyaannya, jelaskan bunyi pasal 21 KAI tentang 4 kelompok wali nasab. Kedua, jelaskan maksud dari 4 kelompok wali nasab berikut contohnya. Jadi tadi saya tutup blok biru ya, itu dijelaskan, sebutkan bunyi pasalnya siapa apa saja. 1 sampai 4 disebutkan. Kemudian jelaskan maksudnya. Maksudnya apa ini? Ya, ini. Berikut contohnya dijelaskan juga. Nah, ini tugasnya individual lagi. Tolong diperhatikan, kerjakan masing-masing di tempat kalian sendiri. Kemudian diketik menggunakan MS Word. Jangan pakai tulisan tangan. Kemudian batas akhirnya adalah tanggal hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 jam 07.00. Oke ya. Ingat, batas akhirnya diperhatikan baik-baik karena ini akan saya tutup bersamaan dengan pukul 7.00 hari Rabu tanggal 1 Oktober. Ini bukan 2 Oktober, Rabu. Sorry ya. Bukan hari Selasa ya, tapi Rabu ya. Maaf, saya lupa ini, salah ini. Rabu bukan Selasa. Nih. Ya. Rabu tanggal 1. Rabu tanggal 1. Rabu tanggal 2. Rabu tanggal 2, ya. Oke, saya kirimkan tugasnya. Jadi akhirnya batas akhirnya Rabu tanggal 2 Oktober. Rabu tanggal 2 Oktober jam 07.00. Jelas ya? Itu tugas 2. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Belajar dari pengalaman-pengalaman tugas 1. Kalau tugas 1 ternyata ada kendala dalam mengisi mengupload, ya sudah belajar dari situ. Jangan diupload pada saat waktunya tinggal hitungan jam. Hari Rabu jam 5 pagi, jangan mepet. Usahakan sebelumnya lebih awal, misalnya hari Sabtu, hari Ahad, atau hari Senin itu kerjakan. Jangan mepet-mepet waktunya, hari Rabu baru dikerjakan. Gitu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan mengenai tugas? Coba Jelita, mana Jelita? Jelita Yupitasari, coba.
Mana suaranya? Ya Pak hadir. Kenceng banget suaranya. Udah jelas tugasnya? Sudah Pak. Ya, baik. Ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan lancar, dengan baik, dengan semangat, dan khusyuk. Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi kita hari ini dan bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, saya kira itu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Pak, punten Pak, punten Pak. Apa? Pak, ini enggak ada absen Pak ya? Kamu baru nanya absen. Kan saya sudah ngomong dari tadi. Soalnya saya dari tadi masuk Google Classroom kagak bisa Pak untuk absen. Hah? Bukan saya doang sih. Teman-teman saya masuk absen pada kagak bisa Pak. Ya kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Itu suruh ngechat izin ke Bapak dulu katanya. Padahal udah masuk Zoom dari tadi. Tidak ada, saya kasih tahu ya. Kan sudah saya bilang tadi, makanya dengarkan. Saya ngomong dari tadi, dengarkan. Dengarin. Perhatikan nih. Saya sudah bilang, kalau ada keterangan minta izin itu tidak terjadi. Saya tidak pakai izin, sudah saya buka itu. Jadi kalau misalnya ada yang memerlukan izin, itu berarti faktor sinyal. Saya sudah bilang sinyal, bukan masalah izin dari saya. Jadi kalau ada yang masih bilang izin, berarti sinyalnya jelek. Tapi Pak, pakai HP udah pindah-pindah Pak. Gimana Pak? Nah sekarang gini solusi. Kan sudah ngomong dari tadi. Pakai laptop. Coba usahakan dulu. Dan saya akan beri kesempatan sampai jam 11 atau jam 12:15. Dah. Nggak usah banyak tanya kayak gitu lagi. Sudah saya bilang. Tunggu sampai jam 12:15. Saya kasih waktu. Kalau sudah lewat jam 12:15 baru saya tutup absensinya. Jadi yang tadi pada error itu coba lewat laptop ya. Udah, nggak usah banyak tanya lagi udah. Lewat laptop sudah ya. Baik Pak. Nuhun Pak, nuhun punten Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.